Kemudian Cheng Yao kembali memberikan saran dengan jelas dan detail. Tak disangka saran yang ia berikan membuat Qian sangat memuji dirinya, bahkan Bao sampai heran mendengar pujian yang Qian berikan, tetapi Qian langsung beralasan jika ia tidak sedang memuji Cheng Yao, namun Cheng Yao tetap merasa bahagia atas pujian yang Qian berikan untuknya. Kemudian ketika jam pulang kerja tiba-tiba Qian terus saja memandangi bawahannya tersebut dari kejauhan. Sampai ketika Cheng Yao sudah bersiap ingin pulang, Qian langsung menghampirinya untuk menanyakan kemana Cheng Yao akan pulang. Ternyata untuk sementara waktu Cheng Yao tidak ingin tinggal bersama Qian. Cheng Yao juga benar-benar ingin fokus pada tugas yang Qian berikan padanya. Kemudian saat Qian pulang ke rumah ia segera memeriksa file yang dikirimkan Cheng Yao. Melihat hasil kerja Cheng Yao membuat Qian merasa sangat puas. Qian juga mengirimkan pesan pada Cheng Yao agar ia mengambil berkas perbaikan yang sudah Qian selesaikan, namun ketika Cheng Yao sampai di rumah ia malah mendapati sebuah surat yang ditulis oleh Qian. Dan surat itu berisi bahwa dirinya diminta untuk kembali ke rumah karena Qian akan tinggal di villa miliknya. Cheng Yao juga sangat kagum pada Qian sebab Qian merevisi tugas Cheng Yao dengan begitu lengkap. Keesokan harinya Cheng Yao dan Bao sedang berada di rumah sakit untuk menemui ayah Dongshan, tetapi mereka bersembunyi karena Dongmin juga ada di sana. Setelah situasi aman barulah mereka menghampiri ayah Dongshan, bahkan ternyata Qian pun ada di sana untuk mengawasi mereka. Dan tujuan kedatangan mereka kali ini adalah untuk membujuk ayah Dongshan melakukan tes DNA pada anak yang ada pada kandungan Mei. Beruntung usaha mereka berjalan dengan lancar walaupun sebenarnya Cheng Yao agak sedikit keberatan melakukan hal tersebut. Apalagi ketika urusan mereka selesai ada seorang perawat yang menghampiri Cheng Yao dan perawat tersebut menyudutkan Cheng Yao sebab ia merasa jika Cheng Yao sangat tega berbuat seperti itu walaupun Cheng Yao adalah seorang pengacara. Tak disangka hal tersebut didengar dan dilihat jelas oleh Qian. Lalu tak berselang lama Mei pun ada di sana. Saat itu Mei malah tidak sabar segera menyelesaikan kasusnya dan mendapatkan harta kekayaan Dongshan. Sikap Mei itu semakin membuat Cheng Yao tidak menyukainya. Di malam hari Cheng Yao baru saja pulang ke rumah, kali ini ia membuat hidangan buah yang sangat cantik namun Cheng Yao lupa jika di rumah itu hanya ada ia seorang diri. Sementara itu Qian terlihat sedang melihat keindahan air mancur sembari mengingat kebersamaannya dengan Cheng Yao. Keesokan harinya Cheng Yao dan Bao sedang berada di rumah sakit untuk melakukan tes DNA anak Mei. Dan benar saja anak yang ia kandung adalah putra laki-laki Dongshan, tetapi mereka dibuat sangat kesal karena Mei malah dijemput oleh seorang laki-laki. Hal itu benar-benar membuat Bao tidak habis pikir atas sikap Mei tersebut. Lalu ketika Cheng Yao dan Bao ingin pulang mereka malah kesusahan untuk mencari tumpangan. Beruntung Qian ada di sana menjemput mereka berdua namun Bao mengira jika Qian melakukan semua itu karena Qian sangat peduli dan perhatian pada dirinya. Ocehan Bao tersebut membuat Qian menjadi begitu geram. Akhirnya Qian terpaksa menurunkan Bao di pinggir jalan dan Qian terus melanjutkan perjalanannya bersama Cheng Yao walaupun situasi saat itu terlihat begitu sedikit canggung. Beberapa hari kemudian kasus Mei sudah naik ke persidangan dan kali ini Mei berhasil mendapatkan harta warisan Dongshan seperti yang ia inginkan. Mei pun mengucapkan terima kasih pada Qian dan mengajaknya untuk makan bersama tapi Qian menolaknya, namun keberhasilan itu malah tidak membuat Cheng Yao merasa senang sama sekali. Lalu tanpa sengaja Cheng Yao melihat Dongmin yang sedang bertengkar dengan kakeknya. Hal itu sampai membuat kakeknya sangat marah dan ingin memukul Dongmin. Beruntung Cheng Yao ada di sana dan secara refleks langsung menolong Dongmin. Jiang dan Dongmin benar-benar terlihat begitu kecewa atas situasi yang terjadi namun Qian dan Cheng Yao hanya bersikap profesional sebagai seorang pengacara. Setelah itu ketika Qian ingin melihat luka di tangan Cheng Yao malah tidak mengizinkan Qian melakukan hal tersebut.